Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat di sana. Perkenalkan, nama saya Acep Ramdhani. Saya ingin mensubmit tugas besar bahasa Indonesia yang kedua dengan membuat presentasi makalah yang telah saya buat dengan berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing Terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Teman-teman sekalian, bayangkan suatu hari kita berada di sebuah ruang kelas yang penuh siswa dari berbagai daerah. Ada yang berbicara dengan logat Sunda, ada yang membawa dialek Minang, ada pula yang menggunakan istilah Inggris karena terbiasa menonton konten luar negeri. Ketika mereka berbicara, kita bisa merasakan betapa kayanya bahasa yang hidup di sekitaran kita. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kini menjadi bahasa yang sangat dinamis. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi terus berubah karena dua pengaruh besar. Yang pertama, bahasa daerah dan sebagai akar budayanya, dan bahasa asing yang masuk melalui teknologi pendidikan dan media. Perubahan ini bukan hanya terjadi di ruang kelas, tetapi di mana saja. Di media sosial, kita melihat campuran bahasa Inggris, Indonesia, dan daerah dalam percakapan sehari-hari. Kita tak sadar memakai kata serapan seperti santai, akses. Ini menunjukkan bahwa bahasa hidup bersama masyarakatnya. Dari sinilah kita mulai menyadari bahwa perkembangan bahasa tidak hanya memperkaya kosakata, tetapi juga dapat memengaruhi cara kita berpikir, berkomunikasi, dan bahkan memandang identitas kita sebagai bangsa. Bahasa dapat berkembang tetapi identitas harus tetap terjaga. Pada kesempatan presentasi ini saya akan membahas tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Melalui pembahasan ini saya berharap kita semua dapat memahami bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari jati diri bangsa. Dengan kesadaran ini, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih bijak sambil tetap terbuka terhadap perkembangan global. Yang pertama, latar belakang. Bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Perkembangannya dipengaruhi oleh bahasa daerah yang memperkaya kosakata dan bahasa asing yang masuk melalui teknologi, pendidikan, dan globalisasi. Banyak istilah baru muncul sehingga bahasa Indonesia menjadi semakin dinamis, namun tetap perlu dijaga kebakuannya. Nah, adapun metode penelitian yang saya ambil yaitu dengan studi pustaka, mengumpulkan semua informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan referensi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik pembahasan ini. Selanjutnya, pengaruh bahasa daerah. Yang pertama, penambahan kosakata baru. Dengan banyaknya daerah yang ada di Indonesia, menjadi banyak bahasa yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Bugis, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh pada struktur kalimat. Pola atau struktur kalimat dalam percakapan sering mengikuti kebiasaan bahasa daerah penuturnya. Terlihat dalam gaya berbicara sehari-hari. Itu terlihat dari cara mereka berbicara. Yang ketiga, variasi logat dan akses. Setiap daerah memiliki logat dan aksen yang mengaruhi pengucapan bahasa Indonesia, membuat cara bicara lebih beragam. Yang keempat, masuknya idiom dan ungkapan lokal. Banyak ungkapan atau idiom daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia, menambah variasi dan kekayaan budaya pada bahasa nasional. Yang terakhir, bahasa Indonesia menjadi semakin kaya. Pengaruh bahasa daerah menjadikan bahasa Indonesia lebih variatif, memperkaya budaya, ekspresi, dan karakter bahasa. Contoh serapan bahasa daerah. Yang pertama saya mengambil dari bahasa daerah Jawa. Contohnya yaitu amblas, dengan artinya itu hilang atau lenyap. Yang kedua lelah, artinya itu capek. Selanjutnya saya mengambil dari bahasa Minang. Contohnya yaitu kance, rantau. Dalam artian rantau itu perantauan. Yang ketiga itu Palembang. Saya mengambil contoh yaitu santai. Nah, kata santai itu sering kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, tanpa mengetahui bahwasanya santai itu berasal dari bahasa Palembang. Selanjutnya, bahasa Sunda. Saya mengambil contoh nyaman, dalam artian enak atau tenang.
Selanjutnya, pengaruh bahasa asing. Masuknya bahasa asing yang pertama itu melalui teknologi, pendidikan, dan media. Selanjutnya, yang kedua penambahan kata serapan. Banyak istilah baru dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Yang ketiga, dominasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sangat mendominasi karena mempengaruhi kuat lewat internet, aplikasi, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pengaruh bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui bahwasanya orang Indonesia itu mayoritas beragama Muslim. Dengan begitu, banyak sekali serapan bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, contoh serapan bahasa asing. Yang pertama, bahasa Inggris. Contohnya itu internet, download, file, server, dan lain sebagainya. Nah, pengaruhnya itu banyak muncul dari teknologi, bisnis, dan pendidikan. Yang kedua, bahasa Arab. Pengaruh masuknya melalui agama, budaya, dan tradisi masyarakat Indonesia yang mana orang Indonesia itu mayoritas beragama Muslim. Contohnya itu bahasa Arab itu akhlak, amal, dunia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasa Mandarin. Adapun bahasa Mandarin masuknya itu melalui perdagangan, kuliner, dan interaksi budaya Tionghoa. Dalam ini saya mengambil contoh dari bahasa Mandarin yaitu mie, loteng, teko, kue, pia. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, menambah kosakata baru. Dengan begitu, membuat komunikasi lebih kaya, variatif, dan ekspresif. Yang kedua, akses ke ilmu pengetahuan global. Istilah asing membuka peluang memahami informasi internasional. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Memahami istilah modern membantu di dunia pendidikan dan pekerjaan. Yang keempat, mempermudah komunikasi internasional. Interaksi lintas negara menjadi lebih efektif dan fleksibel. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, menurunnya minat berbahasa Indonesia, baku. Masyarakat lebih sering memakai campuran bahasa asing atau bahasa daerah. Yang kedua, campur kode. Sebuah kalimat menjadi kurang konsisten dan tidak baku. Yang ketiga, pergeseran identitas bahasa nasional. Pemakaian bahasa asing berlebihan dapat melemahkan jati diri bahasa Indonesia. Yang keempat, kesenjangan pemahaman. Generasi atau kelompok yang tidak familiar dengan istilah baru menjadi sulit memahami. Contohnya orang-orang daerah, mereka kurang mas mereka kurang masuk dengan teknologi. Dengan begitu mereka kekurangan informasi tentang bahasa asing. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan bahasa daerah dan bahasa asing memberikan kontribusi besar dalam memperkaya kosakata serta memperluas penggunaan bahasa Indonesia di berbagai konteks modern. Namun, perkembangan ini harus dibarengi dengan upaya menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan tetap beridentitas agar nilai budaya dan karakter nasional tidak hilang di tengah arus globalisasi. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.